Hai, selamat datang kembali di channel Potkom. Ini adalah video kedua di playlist cerita horor. Video kali ini, kami akan menceritakan sebuah cerita misteri dari Thread and Laila yang berjudul Santet Pedagang Sayur. Namun sebelum kita mulai ceritanya, silahkan subscribe channel ini terlebih dahulu. Serta jangan lupa, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kamu tahu video terbaru dari Potkom. Dan jika cerita ini menarik, silakan share video ini di media sosial kamu agar orang lain tahu tentang cerita ini. Jangan lupa juga gunakan headset terbaik kalian untuk mendengarkan cerita ini agar mendapatkan kualitas audio yang lebih baik. Dan mari kita mulai ceritanya. Setiap pagi buta, Bu Rowiah sibuk mempersiapkan barang dagangannya yang akan ia bawa ke pasar untuk jualan. "Sup, tolong ambilkan tas keranjang di belakang dapur ya, Sup," teriak Bu Rowiah kepada Yusuf anaknya. Yusuf yang tidak mendengarkan perkataan ibunya. Ia pun menghampiri ibunya ke depan. "Ada apa, Bu?" tanya Yusuf. "Ambilkan tas keranjang yang ada di dapur ya, Nak," ucap ibunya. "Iya Bu, bentar," jawab Yusuf. Yusuf pun pergi melangkahkan kakinya menuju ke dapur. Namun Yusuf bingung harus mengambil tas keranjang yang mana, karena tas keranjang yang ada di dapur itu bukan hanya berjumlah satu, melainkan ada 3 tas keranjang yang warnanya berbeda-beda. Akhirnya Yusuf pun menghampiri ibunya kembali ke depan dengan membawa tangan kosong. "Bu, tasnya yang mana? Warna apa? Soalnya ada 3 tas keranjang di dapur," ucap Yusuf. "Yang paling besar itu kan ukurannya beda, kecil, sedang, sama besar," jawab Bu Rowiah. Tanpa menjawab ucapan ibunya, Yusuf langsung bergegas menuju ke dapur. Akhirnya Yusuf mengambil tas keranjang besar yang berwarna merah. "Ini Bu tasnya," ucap Yusuf sembari memberikan tas keranjang kepada ibunya. "Iya, terima kasih ya, Sup. Oh iya, itu tolong sayurannya dimasukkan ke motor," ucap Bu Rowiah. "Ya Bu," jawab Yusuf singkat. Yusuf pun membawa karung-karung sayuran ibunya menuju ke motornya. Setelah semuanya selesai diletakkan di atas motor, lalu Yusuf mengantarkan ibunya menuju ke pasar. Waktu itu sekitar jam 5 subuh, Yusuf membonceng ibunya dengan membawa beberapa sayuran segar. Perjalanan yang dilaluinya menuju ke pasar harus melewati sebuah makam yang ada di pinggir jalan. Suasana masih gelap dan hanya dengan lampu penerangan motornya. Yusuf berjalan perlahan-lahan dengan motornya karena membawa ibunya dan sayuran yang cukup banyak. Waktu yang ditempuh menuju ke pasar sekitar 30 menit. Dan akhirnya 30 menit kemudian Yusuf dan Bu Rowiah sampai juga di pasar. Sesampainya di pasar, suasana pasar masih terlihat sepi dan hanya beberapa pedagang lain yang baru datang. Memang Bu Rowiah sudah terbiasa berangkat lebih awal dari yang lainnya. Yusuf pun membantu ibunya untuk menata sayuran-sayuran segar yang akan dijualnya. Sayurannya ditata di atas meja jualannya. Sebelum ditata, Yusuf membantu ibunya untuk membersihkan mejanya yang masih terlihat kotor. Bu Rowiah cukup sukses dalam berjualan sayuran karena setiap harinya sayuran-sayurannya itu selalu laris manis dan habis ludes. Baru saja buka, tiba-tiba ada salah satu ibu-ibu yang datang menghampiri ke lapak jualan Bu Rowiah. "Bu, beli bumbu dapurnya 1 kilo ya Bu, campur," ucapnya. "Baik Bu, sebentar ya, saya siapkan dulu," jawab Bu Rowiah. Bu Rowiah selalu bersikap ramah kepada setiap pelanggannya, dan dia selalu bersikap baik. "Sama apa lagi Bu?" tanya Bu Rowiah. "Sama terongnya 2 kilo ya Bu, labu 1 kilo, kolnya 1 kilo, toge setengah, wortel 1 kilo, jawabnya. Ternyata ibu pembeli ini akan ada acara syukuran di rumahnya.
makanya dia belanja cukup banyak. Bu Rowiah merasa senang karena dagangannya sudah laku di pagi hari dan baru pertama buka. Setelah semuanya telah disiapkan, ibu pembeli itu pun membayar dan ia pun segera pergi. "Laris, laris," ucap Bu Rowiah saat ada pembeli pertama yang datang. Lalu Yusuf berniat akan pulang karena ia harus berangkat sekolah pagi itu. "Aku pulang dulu ya," ucap Yusuf. "Ya, hati-hati ya nak, nanti sore kesini lagi jemput ibu," jawab Bu Rowiah. "Ya bu," jawab Yusuf. Yusuf pun pulang sendiri sekitar pukul 6 pagi dengan mengendarai sepeda motornya. Setelah sampai di rumah, Yusuf langsung bergegas mandi dan bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Sedangkan bapaknya Yusuf sudah pergi berangkat bekerja. Bapaknya Yusuf bekerja sebagai tukang bangunan. Maka dari itu, bapaknya tidak bisa membantu Bu Rowiah di pasar. Sebelumnya, bapaknya Yusuf ini bekerja di kantor. Namun, Pak Gito ini dikeluarkan dari kantornya karena ada pengurangan karyawan. Dan sekarang yang berpenghasilan lebih unggul ialah Bu Rowiah. Tapi, meskipun begitu, Bu Rowiah tidak pernah menyalahkan suaminya atau merendahkan dirinya. Singkat cerita, hari mulai siang. Pasar sudah mulai ramai dipadati oleh pedagang dan para pembeli. Lapak jualannya Bu Rowiah pun mulai dikerubuni pembeli, hingga Bu Rowiah pun kewalahan. Memang, lapak jualannya Bu Rowiah ini selalu banyak pembeli ibu-ibu yang datang, karena sayuran-sayuran yang dijual oleh Bu Rowiah segar-segar dan juga sehat, apalagi dengan harganya yang murah. "Bu, saya dulu bu, bawang merah setengah kilo," teriak salah satu ibu-ibu. Enak saja, saya dulu dong, saya kan yang datang lebih dulu," timpal ibu-ibu yang lain yang berwarna baju merah. "Sudah, jangan bertengkar, sabar ya, satu-satu, nanti pasti saya layani kok," teriak Bu Rowiah. Seketika para pembeli itu pun hening dan terdiam. Bu Rowiah melayani pembelinya satu persatu dengan urutan orang yang datang lebih awal. Sedangkan pedagang sayur yang ada di sebelah pojok toko lapaknya Bu Rowiah terlihat sepi pembeli. Paling hanya 1 atau 2 orang saja yang datang ke lapaknya itu. Karena kewalahan, Bu Rowiah memutuskan untuk mencari karyawan baru untuk bisa membantunya berjualan. Namun Bu Rowiah belum tahu siapa yang mau membantunya berdagang di pasar. Saat itu, salah satu pedagang sayur yang ada di pojok di depan lapak Bu Rowiah melihat sinis ke arah Bu Rowiah. Memang, pedagang sayur itu selalu sinis, mungkin karena iri karena dagangan Bu Rowiah selalu laris pembeli. Tapi meskipun begitu, Bu Rowiah selalu bersikap ramah dan baik kepada Bu Husni. Detik demi detik mulai berlalu. Bu Rowiah pun merapikan dagangannya karena sudah waktunya untuk pulang. Sore itu, Bu Rowiah tutup lebih awal dari yang lain karena sayuran Bu Rowiah ini sudah habis daripada pedagang yang lain. Karena Yusuf belum datang juga untuk menjemput Bu Rowiah, akhirnya Bu Rowiah menelpon Yusuf. Ternyata saat itu Yusuf sedang tertidur dan dia lupa kalau harus menjemput ibunya ke pasar. Saat itu, handphone Yusuf pun berdering. Setelah mendengar suara dering teleponnya, Yusuf langsung terbangun dan mengangkat telepon dari ibunya. "Halo, assalamualaikum Sub," ucap Bu Rowiah. "Waalaikumsalam Bu, kenapa?" tanya Yusuf. "Kok kenapa? Sini jemput ibu, sekarang kamu gimana sih? Pasti tidur ya?" ujar Bu Rowiah. "Iya Bu, bentar aku cuci muka dulu, nanti aku langsung ke sana," jawab Yusuf. "Ya sudah, cepat," pinta Bu Rowiah. Yusuf pun bergegas menuju ke kamar mandi untuk mencuci muka. Setelah mencuci muka, Yusuf pun langsung menghidupkan motornya dan langsung menuju ke pasar untuk menjemput Bu Rowiah. Dengan mata yang masih mengantuk, Yusuf pun mengendarai motornya. Sampai tiba-tiba,
Yusuf mengerem motornya secara mendadak karena ada seekor kucing hitam yang lewat di hadapannya, yang membuat Yusuf terkejut dan hampir hilang fokusnya karena mengantuk. Beberapa saat kemudian, akhirnya Yusuf pun sampai di pasar. Yusuf langsung menghampiri ke lapak dagangan ibunya. Terlihat ibunya sedang duduk di kursi lapaknya untuk menunggu Yusuf. "Maaf Bu, lama. Biasa juga ibu tutupnya jam 5 sore, tapi kenapa ini jam 3 sudah tutup Bu?" tanya Yusuf. "Iya, alhamdulillah. Tadi habis lebih awal sayurannya," jawab Bu Rawiyah. Yusuf pun langsung membawakan tas keranjang dan karung-karung bekas tempat sayuran yang dipakai. Di perjalanan, mereka saling bercengkrama dengan Bu Rawiyah, meminta kepada Yusuf untuk mengantarkan Bu Rawiyah ke pemilik kebun sayur untuk berbelanja sayur yang akan dijual di esok harinya. "Sup, kita ke rumah Pak Tarno dulu ya. Ibu mau sekalian belanja," ucap Bu Rawiyah. "Iya Bu," jawab Yusuf, terus fokus melihat jalan. Biasanya, kalau dagangan Bu Rawiyah habis jam 5 sore, Bu Rawiyah pergi ke rumah Pak Tarno setiap malam harinya. Tapi karena ia pulang lebih awal, ia pun sekalian mampir ke rumah Pak Tarno. Jarak rumah Pak Tarno dari rumah Bu Rawiyah sangatlah dekat, hanya menempuh waktu sekitar 10 menit. Sesampainya di rumah Pak Tarno, Bu Rawiyah dan Yusuf langsung menyambangi rumah Pak Tarno. "Assalamualaikum," ucap Bu Rawiyah, namun tidak ada sahutan dari dalam rumah Pak Tarno. Rumahnya terlihat sangat sepi. "Bu Rawiyah!" terdengar suara teriakan dari samping rumah Pak Tarno. Ternyata itu adalah teriakan dari Pak Tarno dari kebun miliknya yang terletak di samping rumahnya. Pak Tarno," ucap Bu Rawiyah. Bu Rawiyah dan Yusuf pun langsung menghampiri ke arah Pak Tarno. "Gimana Bu? Tumben jam segini datang," ucap Pak Tarno. "Iya nih Pak, alhamdulillah habis lebih awal. Saya mau belanja lagi Pak," jawab Bu Rawiyah. "Mau belanja apa lagi Bu? Nanti saya siapkan dulu sayurannya ya," tanya Pak Tarno. "Nanti dulu deh Pak, saya mau lihat cara Bapak menanam sayur," ucap Bu Rawiyah. "Ya sudah, silahkan Bu," jawab Pak Tarno. Singkat cerita, setelah selesai melihat cara menanam sayuran wortelnya, Yusuf dan Bu Rawiyah bergegas menuju ke depan teras untuk berbelanja sayuran. "Belanja apa lagi Bu?" tanya Pak Tarno. "Seperti biasa saja Pak, kol, wortel, sawi, kentang, daun bawang, tomat, labu, dan yang biasa aja Pak," ucap Bu Rawiyah. "Baik Bu, saya siapkan dulu ya," jawab Pak Tarno. Pak Tarno pun pergi ke belakang rumahnya untuk menyiapkan pesanan Bu Rawiyah. Setelah semuanya siap, Bu Rawiyah langsung membayar belanjaannya, dan semua belanjaannya itu dibawa oleh mobil pick-up milik Pak Tarno menuju ke rumah Bu Rawiyah. Bu Rawiyah sudah berlangganan dengan Pak Tarno karena sayuran Pak Tarno harganya murah dan kualitasnya bagus. Juga sayurannya segar dan sehat karena hasil tanam di kebun sendiri. Jadi Bu Rawiyah berani untuk menjual kembali dengan harga yang lebih murah. Setelah semuanya selesai, Bu Rawiyah dan Yusuf pun kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ternyata Pak Gito sudah pulang. Pak Gito membantu untuk menurunkan sayuran-sayuran yang ada di mobil pick-up. Saat semua sayurannya sudah diturunkan, Yusuf membantu membongkar sayurannya untuk ditata di dalam rumahnya. Singkat cerita, keesokan harinya, seperti biasa, Bu Rawiyah dan Yusuf bangun lebih awal untuk menyiapkan semua sayuran yang akan dibawa ke pasar. Pagi itu, Bu Rawiyah sedikit tidak enak badan. Akan tetapi, Bu Rawiyah memaksa untuk tetap berjualan di pasar. "Kepala ibu pusing Sup," ucap Bu Rawiyah. "Kalau gitu ibu gak usah dagang ke pasar dulu Bu hari ini," jawab Yusuf. "Gak mau, ibu mau tetap berangkat," jawab Bu Rawiyah. "Ya sudah, aku ambilkan obat dulu Bu," ucap Yusuf. Yusuf pergi ke tempat penyimpanan obat. Beberapa saat kemudian, Yusuf pun datang menghampiri ibunya. "Ini Bu, minum obatnya dulu," ucap Yusuf.
Setelah minum obat, Yusuf membantu ibunya menyiapkan sayuran yang akan dibawanya ke pasar. Sesaat kemudian, Yusuf mengantarkan ibunya ke pasar. Dan kali ini, Yusuf menemani ibunya berjualan karena kebetulan hari ini adalah hari Minggu. Jadi Yusuf bisa membantu ibunya di pasar. Sesampainya di pasar, Yusuf pun langsung membantu menata sayuran-sayuran di atas meja. Pagi itu pasar sudah mulai ramai. Pedagang pun banyak yang sudah datang. Karena mereka sudah tahu kalau hari Minggu pagi-pagi sudah banyak pembeli yang datang. Bu Rawiyah hanya duduk karena kepalanya terasa sangat pusing. Untungnya ada Yusuf yang membantu ibunya berjualan. Jadi Bu Rawiyah tidak terlalu capek. "Bu, beli kubisnya 1 kilo ya Bu," ucap salah satu pembeli. "Ya Bu, itu nanti biar dilayani anak saya ya Bu," timpal Bu Rawiyah. Yusuf pun menyiapkan sayuran yang dipesan oleh pembeli tadi. Yusuf menyiapkan kubis dengan timbangan sayur dan dipantau oleh Bu Rawiyah. Semakin siang, semakin banyak pembeli yang datang untuk membeli sayuran di lapak dagangan Bu Rawiyah. Bu Rawiyah dan Yusuf pun melayani pembelinya. Dan ada salah satu pembeli yang menanyakan anaknya. "Bu, ini anaknya ya?" tanya pembeli itu. "Iya Bu, ini anak sematawayang saya," jawab Bu Rawiyah dengan senyum ramah. "Wah, anaknya ganteng ya. Baik lagi, mau bantu ibunya," ucap ibu-ibu itu. "Iya Bu, alhamdulillah, ia mau bantu orang tuanya," jawab Bu Rawiyah. Setelah tokonya lumayan sepi, Bu Rawiyah dan Yusuf duduk sejenak untuk saling bercengkrama. "Sup, ibu mau cari pegawai untuk bantu-bantu ibu saat dagang. Tapi ibu nggak tahu kira-kira siapa ya menurutmu yang cocok untuk jadi pegawai ibu?" tanya Bu Rawiyah. Siapa ya Bu? Aku juga nggak tahu Bu," jawabnya. Singkat cerita, hari itu Bu Rawiyah dan Yusuf pulang lebih awal seperti kemarin karena dagangannya sudah habis terjual. Sesampainya di rumah, Bu Rawiyah berpapasan dengan salah satu tetangganya yang akan datang ke warung sembako. Bu Rawiyah, mau kemana Bu?" tanya Mbak Siska. "Ini mau ke warung Mbak." "Oh iya Mbak Siska masih nganggur ya kan?" tanya Bu Rawiyah. "Iya Bu, memang kenapa ya Bu?" tanya Siska kembali bertanya. "Jadi gini Mbak, saya mau rekrut pegawai untuk bantu-bantu jualan saya di pasar. Mbak Siska mau nggak ya kalau bantuin saya?" tanya Bu Rawiyah. "Wah, kebetulan Bu, saya masih butuh pekerjaan. Saya mau deh Bu kalau begitu," jawab Mbak Siska. "Kapan nih Bu saya bisa mulai kerja?" tambah Mbak Siska. "Besok ya Mbak kalau bisa, datangnya jam 5 pagi, ucap Bu Rawiyah. "Oke, baik Bu, terima kasih ya," jawab Mbak Siska. Bu Rawiyah melanjutkan perjalanannya menuju warung untuk membeli beras dan sabun mandi. Saat makan malam bersama dengan keluarganya, mereka saling bercengkrama satu sama lain. "Oh iya Pak, tadi aku ketemu Mbak Siska dan dia besok mau kerja sama ibu," jawab Bu Rawiyah. "Bagus dong kalau begitu, jadi ibu tidak kewalahan sendiri," jawab Pak Gito. "Iya Pak, lumayan, jadi ringan nantinya," ucap Bu Rawiyah. "Berarti aku nggak usah bantuin ibu dong," timpal Yusuf. "Ya tetap bantuin dong Sup," jawab Bu Rawiyah. Keesokan harinya, Bu Rawiyah dan Yusuf datang lebih dulu sebelum Mbak Siska datang. Seperti biasa, Yusuf membantu untuk menata sayurannya di atas meja lapak Bu Rawiyah. Dan beberapa saat kemudian, Mbak Siska pun datang ke lapaknya. Suasana pasar masih terlihat sepi dan masih beberapa orang pedagang yang datang. Mbak Siska sudah datang. Sudah sarapan Mbak?" tanya Bu Rawiyah. "Sudah Bu, alhamdulillah," jawab Mbak Siska. "Saya harus ngapain nih Bu?" tanya Mbak Siska. "Itu kamu bantu Yusuf tata semua sayurannya," jawab Bu Rawiyah. "Iya Bu," jawab Siska secara singkat.
Basiska pun membantu Yusuf menata sayuran-sayuran segar di atas meja lapaknya. Setelah semuanya selesai tertata rapi, Yusuf berpamitan pulang kepada ibunya karena mau bersiap-siap pergi berangkat sekolah. Hari itu lapak Borowiyah kembali dikerubuni oleh banyak pembeli, dan untungnya sudah ada Mbak Siska yang membantu Borowiyah sehingga pekerjaan Borowiyah jauh lebih ringan. Perlahan-lahan Mbak Siska bisa melayani para pembelinya dengan ramah dan bisa untuk menimbang sayurannya. Saat sore hari, Borowiyah dan Mbak Siska hendak pulang ke rumah. Ketika melewati depan lapak milik Bu Husni, tiba-tiba saja Bu Husni memanggil Borowiyah tidak seperti biasanya. "Borowiyah," ucap Bu Husni. "Iya Bu, kenapa?" tanya Borowiyah. "Itu pelayan baru ya?" tanya Bu Husni. "Iya Bu, ini tetangga saya," jawab Borowiyah. "Oh gitu," jawab Bu Husni dengan singkat. "Iya Bu, saya duluan ya Bu," ucap Borowiyah. Bu, tunggu dulu Bu, saya mau tanya sama Ibu. Ibu pakai penglaris ya, makanya dagangannya selalu rame. Hingga dagangan saya ini sepi banget Bu, ucap Bu Husni. "Astagfirullah Bu, Ibu jangan fitnah saya seperti itu. Saya tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu. Saya berani bersumpah Bu. Ibu tidak boleh fitnah saya begitu Bu. Karena rezeki sudah ada yang atur, dan takarannya tidak akan bertukar loh Bu," jelas Borowiyah. Karena sedikit kesal, Borowiyah pun langsung pergi meninggalkan Bu Husni bersama dengan Mbak Siska. Karena Borowiyah sudah naik pitam dan tidak mau bertengkar dengan Bu Husni, makanya ia langsung pergi dari lapak Bu Husni. Borowiyah pulang bersama dengan Mbak Siska karena kebetulan arah pulang ke rumahnya sama. Jadi Borowiyah pulang bareng dengan Mbak Siska. Sesampainya di rumah, Borowiyah minta untuk diantarkan Yusuf menuju rumah Pak Tarno untuk berbelanja sayuran. Terlihat Yusuf masih memainkan ponselnya di dalam kamarnya. Sup, teriak Borowiyah yang menghampiri ke arah Yusuf. "Loh Bu, sudah pulang ternyata. Ibu pulang naik apa?" tanya Yusuf. "Tadi pulang sama Mbak Siska, kan kebetulan searah, jadi boncengan," jawab Borowiyah. "Oh gitu, baguslah," ucap Yusuf. "Iya, ayo anterin ibu ke rumah Pak Tarno," timpal Borowiyah. Yusuf pun terbangun dari tidurnya dan bergegas untuk mengantarkan ibunya menuju rumah Pak Tarno. Dan sesampainya di rumah Pak Tarno, terlihat Pak Tarno sedang duduk di depan teras rumahnya yang sedang memilih sayuran yang rusak dan sayuran yang terlihat masih segar. "Assalamualaikum," ucap Borowiyah. "Waalaikumsalam. Borowiyah," jawab Pak Tarno. "Lagi sibuk ya Pak?" tanya Borowiyah. "Enggak Bu, ini lagi milih-milih sayur aja Bu," jawab Pak Tarno. "Mau belanja ya Bu? Pesannya apa lagi Bu? Biar nanti saya siapkan dulu," timpal Pak Tarno. Seperti biasa aja Pak," jawab Borowiyah. "Oh iya Bu, tunggu sebentar ya, saya siapkan dulu pesanannya," jawab Pak Tarno. Borowiyah dan Yusuf pun menunggu di depan teras rumah Pak Tarno, sembari melihat sayuran-sayuran yang tadi dipilah oleh Pak Tarno. Beberapa saat kemudian, Pak Tarno pun datang dengan membawa pesanan Borowiyah. "Ini Bu pesanannya," ucap Pak Tarno. "Seperti biasa Pak, dibawa pakai pick up ya," jawab Borowiyah. "Iya siap Bu," ucap Pak Tarno. Lalu semua sayurannya dinaikkan ke atas mobil pick up milik Pak Tarno dan diantar sampai ke rumah Borowiyah oleh Pak Tarno sendiri. Singkat cerita, malam harinya Yusuf membantu ibunya memasak untuk makan malam. Saat malam harinya sedang tertidur, Borowiyah bermimpi kalau dia sedang dikejar-kejar anjing yang berwarna hitam. Borowiyah mencoba lari sekencang-kencangnya untuk menghindari kejaran anjing itu.
Namun Bu Rawiyah tidak bisa menghindar, malah anjing itu yang menerkam Bu Rawiyah. Saat itu Bu Rawiyah mengenakan mukena, karena saat itu Bu Rawiyah baru selesai melaksanakan sholat. Seketika Bu Rawiyah terbangun dan berteriak, "Ah, tolong!" Sontak Pak Gito yang tertidur di sampingnya terbangun karena mendengar teriakan Bu Rawiyah. "Bu, ibu kenapa bu? Ibu mimpi buruk ya bu?" tanya Pak Gito. "Iya pak, ibu mimpi digigit anjing hitam," ucap Bu Rawiyah. "Sudah bu, jangan terlalu dipikirkan, itu cuma mimpi," jawab Pak Gito. Lalu Pak Gito pergi ke dapur untuk mengambilkan air putih. "Ini bu, minum dulu biar tenang," ucap Pak Gito. "Makasih ya pak," jawab Bu Rawiyah. Singkat cerita, keesokan harinya Bu Rawiyah bersiap-siap untuk pergi ke pasar, dan seperti biasa dibantu oleh Yusuf. "Sup, tolong ambilkan pisau di dapur ya Sup," ucap Bu Rawiyah. "Iya bu, buat apa?" jawab Yusuf. "Ini buat motong-potong terong yang busuk," ujarnya. Yusuf pun pergi ke dapur untuk mengambilkan pisau yang sudah diperintahkan oleh ibunya. Setelah semuanya sudah selesai, Bu Rawiyah dan Yusuf pun pergi ke pasar. Sesampainya di pasar, ternyata Mbak Siska sudah datang lebih awal. Yusuf mulai membersihkan meja dagangannya dan dibantu oleh Mbak Siska. Namun, saat Yusuf sedang membersihkan dagangannya, Yusuf melihat ada kain putih yang terbungkus di bawah mejanya. Yusuf pun langsung membawa kain putih tersebut ke dalam sakunya dan tidak memberitahu kepada ibunya dan juga Mbak Siska. Setelah selesai mejanya dibersihkan, sayuran-sayurannya pun ditata oleh Yusuf dan juga Mbak Siska. Hari itu tidak seperti biasanya. Lapak dagangan Bu Rawiyah terlihat sangat sepi, dan hanya ada satu orang ibu-ibu yang datang untuk menghampiri dagangan Bu Rawiyah. "Bu, beli bawang merah 5.000, cabai rawitnya 5.000, wortel 2.000, kentang 2.000, kubisnya 2.000, sama sayur bayam 1 ikat ya bu," ucap pembeli itu. "Iya bu, tunggu sebentar ya bu, saya siapkan," jawab Bu Rawiyah. Ibu pembeli itu pun melihat-lihat dan memilih sayur bayamnya. Namun tiba-tiba, saat ibu tersebut mengangkat sayurannya, banyak ulat-ulat yang berwarna putih berjatuhan di atas meja. "Ih, apa ini bu? Kok banyak ulatnya?" ucap pembeli itu. "Hah? Ulat? Mana ulat bu?" tanya Bu Rawiyah. "Ini bu, lihat. Ibu gimana sih? Niat jualan gak sih? Pantes saja harganya murah, ternyata kualitasnya buruk ya," ucap pembeli itu. "Biasanya juga gak seperti ini kok bu. Mungkin ini bayamnya memang banyak ulatnya. Maaf ya bu, saya juga tidak tahu," jawab Bu Rawiyah. "Ya sudah, kalau gitu saya gak jadi beli di sini deh bu. Maaf ya bu, takutnya nanti bawangnya juga busuk," ucapnya. "Iya bu, maaf ya bu," kata Bu Rawiyah. Lalu pembeli itu beralih pergi ke lapak Bu Husni. Dan semua pelanggan Bu Rawiyah saat itu juga berdatangan semua ke lapak Bu Husni. Pikiran Bu Rawiyah saat itu, mungkin belum rezekinya Bu Rawiyah. Jadi semua pelanggan Bu Rawiyah pergi ke Bu Husni. Sedangkan Mbak Siska yang baru bekerja di lapak Bu Rawiyah bingung harus berbuat apa. Bu Rawiyah dan Mbak Siska duduk termenung, menunggu pembeli, namun tidak ada satu pembeli pun yang datang. Karena lapaknya sepi, akhirnya Bu Rawiyah memutuskan untuk pulang saja ke rumahnya. Bu Rawiyah membereskan sayuran dagangannya yang masih utuh karena tidak terjual hari itu. Dengan wajah murung, Bu Rawiyah membereskan dagangannya yang dibantu oleh Mbak Siska. Saat mau pulang, tiba-tiba saja Bu Husni menyapa Bu Rawiyah. "Bu, kok sudah pulang? Kenapa? Tadi kayaknya dagangannya masih banyak," ucap Bu Husni.
Iya Bu, ini kepala saya pusing tiba-tiba, jawab Bu Rawiyah beralasan. Saya permisi dulu ya Bu, mari, timpal Bu Rawiyah. Sesampainya di rumah, Bu Rawiyah memilih sayuran dan membuang sayuran yang ada ulatnya dengan dibantu oleh Yusuf dan Pak Gito yang kebetulan sudah pulang. Ini kenapa bisa banyak ulatnya ya Bu? Tanya Pak Gito. Gak tahu Pak, tiba-tiba saja banyak ulatnya, jawab Bu Rawiyah. Setelah selesai memilah sayur yang ada ulatnya, Bu Rawiyah dan Pak Gito bergegas untuk tidur. Sedangkan Yusuf sibuk melihat kain putih yang ia dapati di bawah meja lapak ibunya. Yusuf mencoba membuka kain putih itu, dan saat dibuka, betapa terkejutnya Yusuf. Ternyata yang terbungkus di dalam kain putih itu adalah gumpalan tanah dan ada satu paku berkarat. Yusuf tetap tidak menceritakan hal itu kepada kedua orang tuanya. Namun, kain putih yang di dalamnya ada tanah kuburannya itu malah Yusuf simpan di dalam lemari kamarnya. Malam itu, Bu Rawiyah bermimpi buruk kembali. Dia bermimpi didatangi sosok genderuwo di depan lapak dagangannya. Sosok genderuwo itu menatap tajam ke arah Bu Rawiyah dengan mata yang merah menyala. Sosoknya tinggi besar dan berbulu lebat, serta dua taring yang keluar dari bibirnya yang berbentuk tajam. Sosok genderuwo itu berdiri di depan lapak Bu Rawiyah dan mengacak-ngacak semua sayuran dagangan Bu Rawiyah. "Jangan, jangan!" teriak Bu Rawiyah. Seketika Bu Rawiyah terbangun dengan napas yang terengah-engah dan tubuhnya penuh dengan keringat yang membasahi sekujur tubuh serta bajunya. "Bu, kenapa lagi Bu?" tanya Pak Gito yang terperanjat bangun karena mendengar teriakan Bu Rawiyah. Namun Bu Rawiyah masih tetap tidak menjawab pertanyaan dari Pak Gito. Bu Rawiyah masih mengatur nafasnya yang masih tidak beraturan itu. Setelah sedikit tenang, Bu Rawiyah menceritakan semuanya kepada Pak Gito. "Tadi ibu bermimpi ada sosok genderuwo yang datang dan berdiri di depan lapak dagangan ibu, Pak. Sosok genderuwo itu ngacak-ngacak semua sayuran ibu," jelas Bu Rawiyah. "Hah? Genderuwo Bu?" tanya Pak Gito. "Iya Pak, genderuwo itu menyeramkan sekali," jawab Bu Rawiyah. "Sudah, jangan terlalu dipikirkan Bu, itu kan cuma mimpi," ucap Pak Gito. Bu Rawiyah pun hanya mengangguk mendengarkan perkataan dari suaminya. Bu Rawiyah dan Mbak Siska menjaga lapak dagangannya. Namun, di lapak dagangannya itu, Bu Rawiyah merasa tidak seperti biasanya. Hawanya terasa panas dan tidak nyaman seperti biasanya. Beberapa saat, ada seorang ibu-ibu yang datang menghampiri lapak Bu Rawiyah. "Bu, beli kangkungnya 1 ikat ya Bu," ujarnya. "Iya Bu, silakan dipilih dulu," jawab Bu Rawiyah. Ibu pembeli tersebut pun memilih sayuran kangkungnya. Dan saat sedang memilih kangkungnya, ibu pembeli itu terkejut dengan banyaknya ulat-ulat berwarna putih berjatuhan di atas meja lapak Bu Rawiyah. "Aduh, apa ini Bu? Kok banyak sekali ulatnya?" ucap pembeli itu. "Loh, kok ada ulat lagi? Padahal semalam sudah saya bersihkan," ujar Bu Rawiyah. "Ah, saya nggak jadi beli deh Bu, kangkungnya banyak ulatnya," ucap pembeli tersebut. Sontak Bu Rawiyah termenung dan keheranan karena melihat sayurannya tiba-tiba banyak ulatnya. Padahal tadi pagi saat ditata di atas meja, sayuran-sayuran tersebut tidak terdapat ulat sama sekali. Pembeli itu malah beralih ke lapak dagangan Bu Husni. Dan begitupun semua pelanggan Bu Rawiyah datang ke lapak Bu Husni. "Ini gimana Bu? Kok ada ulatnya? Kalau begini terus, nanti semua pelanggan ibu tidak mau lagi datang ke sini Bu," ujar Mbak Siska. "Iya, ibu juga nggak tahu sis, kenapa bisa begini ya? Padahal tadi kan kamu lihat sendiri,
Sayurannya sudah ditata rapi dan tidak ada ulatnya kan? Tanya Bu Rawiyah. Iya sih Bu, jawab Mbak Siska. Singkat cerita, Bu Rawiyah mengalami kerugian yang sangat banyak yang diakibatkan oleh sayuran-sayurannya itu banyak ulatnya dan membusuk. Jadi sayuran-sayuran tersebut terpaksa harus dibuang karena sudah tidak layak untuk dijual kembali. Dan Bu Rawiyah juga harus memutar kembali uang modalnya yang tidak tahu mendapatkan modal tersebut dari mana. Sedangkan juga Bu Rawiyah harus menggaji Mbak Siska yang sudah bekerja dengan Bu Rawiyah. Akhirnya Bu Rawiyah meminta diantar oleh Yusuf menuju ke rumah Pak Tarno. Ayo Sup, antarkan ibu ke rumah Pak Tarno, ucap Bu Rawiyah. Yusuf pun mengantarkan ibunya ke tempat Pak Tarno. Sesampainya di rumah Pak Tarno, terlihat Pak Tarno sedang bertanam di kebun samping rumahnya. Akhirnya Bu Rawiyah dan Yusuf pun menghampiri ke kebun samping rumah Pak Tarno. Pak, ucap Bu Rawiyah. Bu Rawiyah, kenapa Bu? Tanya Pak Tarno. Semua sayuran saya kok banyak ulatnya ya Pak? Yang berwarna putih ulatnya Pak, ucap Bu Rawiyah. Ulat putih? Ah masa Bu? Saya selalu mengecek dan memilah terlebih dahulu sayuran saya Bu. Dan ulat yang ada di sayuran saya biasanya berwarna hijau Bu, bukan berwarna putih, jawab Pak Tarno. Kalau ibu tidak percaya, silahkan cek saja. Ini sayuran-sayuran saya Bu, tambah Pak Tarno. Bu Rawiyah pun mengecek satu persatu tanaman sayuran di kebun Pak Tarno. Dan saat melihat semua tanaman sayuran Pak Tarno, sayurannya itu pun memang hanya ada ulat-ulat, yang paling hanya ada satu, itu pun berwarna hijau. Gimana Bu? Ibu lihat sendiri kan? Tanya Pak Tarno. Iya Pak, benar-benar segar. Tapi entah kenapa ya Pak, tiba-tiba saja banyak ulatnya saat ada pembeli yang datang itu pun, jelas Bu Rawiyah. Wah, kok bisa gitu ya Bu? Jawab Pak Tarno. Iya Pak, makanya saya juga bingung, ucap Bu Rawiyah. Singkat cerita, malam harinya tiba-tiba saja Bu Rawiyah sakit demam tinggi dengan sekujur tubuhnya penuh dengan bintik-bintik merah dan bernanah. Sontak saja, dengan kondisi Bu Rawiyah membuat suami dan anaknya panik. Akhirnya Pak Gito pun membuatkan kompres untuk Bu Rawiyah dan memberikan salep gatal yang ada di dalam rumah. Saat tengah malam, tepatnya saat dini hari, Yusuf mendengar ada suara ketukan dari balik lemari. Dan beberapa saat kemudian, lemari itu bergerak-gerak dengan sendirinya. Padahal, lemari yang ada di dalam kamarnya itu terbuat dari kayu jati dan sangat berat, sehingga tidak mungkin lemari tersebut bergerak. Akan tetapi, lemari itu bisa bergerak dengan sendirinya. Seketika, Yusuf terbangun dan merinding saat melihat lemari kamarnya itu bergerak-gerak sendiri. Tubuh Yusuf pun ikut gemeteran. Tiba-tiba saja, dari balik lemarinya keluar sosok genderuwo yang membuat Yusuf sedikit mundur dari hadapannya. Sosok genderuwo itu menatap tajam ke arah Yusuf dengan wajah yang menyeramkan dan mata merah menyala serta taring yang tajam. Tiba-tiba, sosok genderuwo itu mengatakan sesuatu kepada Yusuf. Ibumu akan mati. Seketika sosok genderuwo itu menghilang dan meninggalkan kepulan asap di kamar Yusuf. Keesokan harinya, Bu Rawiyah sudah mendingan. Ia berniat untuk pergi ke pasar lagi untuk berjualan sayur seperti biasanya. Bu Rawiyah mengenakan baju yang tertutup dengan jaket yang tebal karena Bu Rawiyah tidak ingin orang-orang melihat bintik-bintik kemerahan yang menjalar di sekujur tubuhnya. Hari itu lapak dagangan Bu Rawiyah ada beberapa orang yang datang untuk membeli. Namun selalu saja tidak jadi membeli sayuran di tempat Bu Rawiyah karena melihat beberapa ulat di sayuran tersebut.
Padahal sebelumnya, seperti biasa, Bu Rawiyah tidak pernah lupa untuk mengecek kembali sayurannya, dan bisa dipastikan bahwa tidak terdapat ulat di sayuran tersebut. Akan tetapi, saat ada pembeli yang datang, ulat yang berwarna putih itu selalu bermunculan karena tidak tahan dengan dagangannya yang sepi. Akhirnya Bu Rawiyah pergi ke salah satu ustadz. Hari itu, Bu Rawiyah tutup siang hari karena mau pergi mendatangi salah satu ustadz. Siang itu Bu Rawiyah diantar oleh Yusuf ke rumah Pak Ustadz. Rumah Ustadz tersebut berada di desa sebelah. Sesampainya di rumah Pak Ustadz, Bu Rawiyah dan Yusuf langsung menyambangi ke dalam rumah Ustadz tersebut. "Assalamualaikum," ucap Bu Rawiyah. "Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu," ucap Ustadz tersebut. Bu Rawiyah dan Yusuf pun masuk ke dalam rumah Ustadz tersebut dan duduk di ruang tamu. "Ada apa ini, Bu?" tanya Pak Ustadz. "Jadi begini Pak Ustadz, akhir-akhir ini usaha dagangan saya menjadi sepi seketika. Padahal sebelumnya selalu ramai dan selalu habis. Tapi sekarang ini malah seluruh sayuran saya selalu banyak ulatnya. Padahal saya cek di pagi hari sebelum pergi ke pasar itu gak ada ulatnya, Pak. Tapi kenapa setiap ada pembeli, ulat-ulat itu selalu ada, Pak Ustadz?" Jelas Bu Rawiyah. "Tidak hanya itu Pak Ustadz, saya juga menderita sakit bintik-bintik seperti ini," tambahnya. "Sebentar Bu, tunggu di sini dulu ya Bu," ucap Pak Ustadz. Pak Ustadz pun masuk ke dalam untuk melaksanakan sholat hajat. Dan setelah selesai sholat, Pak Ustadz kembali lagi menghampiri Bu Rawiyah. "Ini Bu, air putih. Nanti tolong ya, air ini disiramkan ke seluruh lapak milik Ibu ya Bu," ucap Pak Ustadz sembari memberikan sebotol air putih. Bu Rawiyah pun menerima sebotol air putih tersebut. Air putih yang diberikan oleh Pak Ustadz kepada Bu Rawiyah ini ternyata sudah didoakan oleh Pak Ustadz. Malam harinya, Bu Rawiyah minta diantarkan oleh Yusuf menuju pasar untuk menyiramkan air putih itu supaya tidak ada orang yang melihatnya. Jadi Bu Rawiyah datang ke pasar pada malam hari. Sesampainya di pasar, Bu Rawiyah mulai menyipratkan sedikit demi sedikit air putih tersebut ke sekitar lapak dagangannya. Setelah selesai, Bu Rawiyah dan Yusuf pun segera pulang ke rumah. Bu Rawiyah masih saja menderita sakit bintik-bintik kemerahan, namun demamnya sudah mulai sembuh. Singkat cerita, keesokan paginya, Bu Rawiyah mulai dagang kembali ke pasar. Dengan semangat, Bu Rawiyah datang ke pasar karena merasa sudah tenang, karena ia sudah didoakan oleh Pak Ustadz. Hari itu, lapak dagangan Bu Rawiyah mulai ramai kembali seperti biasanya. Mbak Siska pun sampai kewalahan melayani para pembelinya. Ada beberapa pembeli yang menanyakan soal sayurannya. "Nah, ini dong Bu, sayurannya sudah kembali segar seperti semula. Tidak ada ulatnya. Saya kan jadi senang belanja di Ibu karena sayurannya segar dan harganya relatif murah Bu," ucap pembeli tersebut. "Iya Bu, alhamdulillah," jawab Bu Rawiyah. Sedangkan lapak Bu Husni kembali sepi seperti hari-hari sebelumnya. Dan tatapan Bu Husni kembali sinis dengan Bu Rawiyah. Namun ternyata lapak Bu Rawiyah yang kembali ramai hanya bersifat sementara saja. Seminggu setelahnya, lapak milik Bu Rawiyah kembali sepi, dan yang ramai adalah lapaknya Bu Husni. Dan semenjak saat itu, Bu Rawiyah tiba-tiba jatuh sakit. Demamnya tinggi, tubuhnya menggigil, serta bintik merah-merah di sekujur tubuhnya itu semakin membesar, bahkan sampai bernanah. Kondisi tersebut membuat Bu Rawiyah selalu merintih-meringis kesakitan, serta disertai dengan gatal-gatal di sekujur tubuhnya. Akhirnya Pak Gito dan Yusuf membawa Bu Rawiyah ke rumah sakit untuk memeriksa penyakitnya itu. Sesampainya di rumah sakit, Bu Rawiyah langsung diperiksa oleh dokter.
Namun kata dokter, Bu Rowiah ini tidak menderita sakit apa-apa secara medis. Dokter pun memberikan obat penurun panas serta obat gatal saja. Setiap malam, Bu Rowiah merintih kesakitan. Dan di saat itu juga, lemari yang ada di dalam kamar Yusuf selalu bergerak-gerak dengan sendirinya. Sudah beberapa hari ini, Bu Rowiah tidak berjualan di pasar karena sakit yang dideritanya tidak kunjung sembuh. Bu Rowiah sudah dibawa ke berbagai rumah sakit dari dokter umum. Namun semua dokter mengatakan bahwa Bu Rowiah tidak menderita sakit apapun. Pak Gito pun akhirnya membawa Bu Rowiah ke dokter spesialis kulit. Uang yang dikeluarkan Bu Rowiah sudah sangat banyak. Apalagi akhir-akhir ini, dagangan Bu Rowiah mengalami kerugian yang sangat besar. Ditambah lagi untuk berobat ke sana kemari tentunya mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Namun penyakitnya itu belum kunjung sembuh juga. Saat itu Pak Gito membawa Bu Rowiah ke rumah sakit yang ada dokter spesialis kulitnya, dan Bu Rowiah langsung diperiksa oleh dokter. Dokter berkata bahwa Bu Rowiah harus dironsen terlebih dahulu untuk mengetahui masalah di kulitnya. Maaf Pak, ibunya harus dironsen terlebih dahulu untuk dicek penyakitnya. Gimana Pak? Apakah Bapak setuju? Ucap dokter kepada Pak Gito. Iya dok, lakukan saja, jawab Pak Gito. Akhirnya dokter pun langsung meronsen, dan Bu Rowiah pun harus menunggu hasil ronsen tersebut keluar beberapa jam kemudian. Setelah menunggu di rumah sakit tersebut, akhirnya hasil ronsennya pun keluar juga. Namun sesaat hasil ronsennya itu keluar, dokter menyatakan kalau Ibu Rowiah tidak menderita penyakit apapun. Dan malah kata dokter, kulit Bu Rowiah normal-normal saja. Karena sudah putus asa berobat ke sana kemari, akhirnya Pak Gito dan Yusuf membawa Bu Rowiah ke rumah Pak Ustadz. Assalamualaikum, ucap Pak Gito. Waalaikumsalam. Astagfirullah, jawab Pak Ustadz sembari terkejut. Pak Ustadz terkejut karena melihat keadaan Bu Rowiah, dan ada sosok yang mengikuti Bu Rowiah di belakang tubuh Bu Rowiah. Sosok itu adalah sosok genderuwo yang menatap tajam ke arah Pak Ustadz. Silahkan masuk Pak, Bu, ucap Pak Ustadz. Pak Gito membawa masuk Bu Rowiah dan juga Yusuf yang ada di belakangnya. Kenapa Pak Ustadz? Tadi kok kaget seperti itu? Tanya Pak Gito. Jadi di belakang tubuhnya Bu Rowiah itu Pak, ada sosok genderuwo yang mengikuti, ucap Pak Ustadz. Genderuwo Pak? Tanya Pak Gito tidak percaya. Iya Pak, genderuwo. Istri Bapak telah diusili oleh orang Pak. Istri Bapak telah diguna-guna, makanya jadinya seperti ini, jelas Pak Ustadz. Akhirnya Yusuf menceritakan semuanya kepada Pak Ustadz tentang kain putih yang di dalamnya ada sebuah gumpalan tanah dan paku berkarat. Karena Yusuf baru tahu dan paham kalau ternyata Bu Rowiah itu sudah diguna-guna oleh orang lain. Pak Ustadz, sebenarnya saya waktu itu sempat menemukan ini Pak Ustadz. Ini kain putih yang saya dapatkan di bawah meja lapak dagangan ibu saya Pak Ustadz, ucap Yusuf. Kain putih? Mana? Coba saya lihat, pinta Pak Ustadz. Tidak saya bawa Pak Ustadz, ucap Yusuf. Ya sudah, kamu sana, kamu ambil dulu ke rumah, timpal Pak Gito. Yusuf pun pulang ke rumahnya untuk mengambil kain putih yang ia simpan di lemarinya. Namun saat ia mulai masuk ke dalam rumahnya itu, tiba-tiba saja pintu lemari yang tadinya sedikit terbuka tertutup dengan sendirinya dengan cukup keras. Brak! Sontak Yusuf pun terkejut, dan saat menghampiri ke lemari itu, Yusuf mengucapkan bismillah terlebih dahulu. Bismillah. Setelah lemarinya sudah terbuka,
Yusuf langsung mengambil kain putih itu dan dibawanya ke rumah Pak Ustadz. Sesampainya di rumah Pak Ustadz, Yusuf memberikan kain putih tersebut kepada Pak Ustadz. "Ini Pak, kain putihnya," ucap Yusuf sembari memberikan kain itu kepada Pak Ustadz. Yusuf juga menceritakan tentang lemarinya yang setiap malam bergerak-gerak sendiri, serta Yusuf kadang ditampakkan oleh sosok genderuwo tersebut. Lalu Pak Ustadz pun langsung membuka kain putih itu dan terlihat di sana tanah serta paku yang sudah berkarat. "Oh, ini adalah tanah kuburan, dan paku yang ada ini adalah media untuk menyantet istri Bapak," ucap Pak Ustadz. "Astagfirullahaladzim," ucap Pak Gito. "Siapa Pak Ustadz yang tega menyantet istri saya ini?" tanya Pak Gito. "Ini ulah pesaing dagangan ibu Pak di pasar yang sama-sama jualan sayur," jelas Pak Ustadz. Lalu Pak Ustadz pun langsung masuk ke dalam kamar untuk melaksanakan sholat hajatnya. Dan beberapa saat kemudian, Pak Ustadz datang kembali menghampiri Bu Rawiyah. Pak Ustadz langsung melafalkan ayat suci Al-Quran di hadapan Bu Rawiyah. Saat Pak Ustadz berkomat kamit membacakan doa kepada Bu Rawiyah, tiba-tiba saja Bu Rawiyah berteriak kesakitan dan memberontak. "Siapa kamu? Keluar kamu dari dalam tubuh ibu ini. Jangan ganggu dia," ucap Pak Ustadz. "Tidak mau, saya mau dia mati," ucapnya. "Jangan, mendingan kamu keluar saja dari tubuh ibu ini. Jangan sakiti dia, kasihan dia," ujar Pak Ustadz. Karena sosok genderuwo itu tidak mau keluar, akhirnya Pak Ustadz memaksanya untuk keluar dari tubuh Bu Rawiyah dengan terus melafalkan ayat suci Al-Quran. Akhirnya setelah 2 jam, sosok genderuwo itu berhasil dikeluarkan. Seketika tubuh Bu Rawiyah pun lemas tak berdaya. Lalu Pak Ustadz memberikan segelas air putih yang sudah didoakan dan langsung diminumkan kepada Bu Rawiyah. "Gimana Bu rasanya?" tanya Pak Ustadz. "Alhamdulillah Pak, sudah agak enteng dan sekarang saya lega Pak. Tubuh saya sudah sedikit lebih nyaman," jawab Bu Rawiyah. Setelah meminum segelas air putih itu, lalu Pak Ustadz memberikan sebotol minyak yang berukuran kurang lebih 100 mili. Minyak itu diberikan kepada Bu Rawiyah untuk nantinya dioleskan ke sekujur tubuhnya yang mengalami gatal-gatal. "Ini Bu, nanti Ibu setiap pagi dan sore hari sehabis mandi Ibu balurkan ya Bu ke seluruh tubuh yang terasa gatal-gatalnya Bu," ucap Pak Ustadz. Minyak itu sudah didoakan oleh Pak Ustadz. Dan kata Pak Ustadz, sosok genderuwo itu yang sudah menutup lapak dagangan Bu Rawiyah, sehingga para pelanggan Bu Rawiyah merasa tidak ingin datang ke lapak Bu Rawiyah lagi. Dan hawa panas yang Bu Rawiyah rasakan saat itu juga karena dari energi jahat dari sosok genderuwo kiriman pelaku santet itu, yang tidak lain adalah Bu Husni. Singkat cerita, Bu Rawiyah selalu meminum dan mengolesi semua minyak ke sekujur tubuhnya yang mengalami gatal-gatal. Dan setelah seminggu, akhirnya gatal-gatal yang diderita oleh Bu Rawiyah mulai sembuh. Setelah badannya terasa mulai membaik, Bu Rawiyah pun berniat untuk memulai kembali dagang ke pasar. Tiba-tiba, masih pagi lapaknya sudah ada yang membeli. Dan ibu pembeli ini memborong dagangan Bu Rawiyah karena untuk dijualnya kembali di rumahnya. Akan tetapi, Bu Rawiyah baru pertama kali melihat sosok ibu ini yang membeli ke lapak sayurannya. Dan Bu Rawiyah berharap ibu ini menjadi pelanggannya. Bu Rawiyah dan Mbak Siska melayani ibu tersebut dengan ramah dan menyiapkan belanja dengan semangat. Hari itu, dagangan Bu Rawiyah mulai kembali laris dan selalu habis seperti dulu lagi. Semua pelanggannya pun banyak yang datang kembali. Namun,
Berbeda dengan lapak milik Bu Husni. Lapak milik Bu Husni terlihat tutup beberapa hari ini. Kabarnya Bu Husni sakit dan dirawat di rumah sakit. Meskipun Bu Rawiyah tahu kalau Bu Husni telah menyakiti dirinya dengan cara membuat usaha Bu Rawiyah hancur dan membuat Bu Rawiyah sakit, namun Bu Rawiyah masih mau untuk menjenguk Bu Husni ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, terlihat Bu Husni sangat kaku tubuhnya dan matanya melotot, serta tubuhnya dipenuhi dengan koreng-koreng yang bernanah di sekujur tubuhnya, seperti yang dialami oleh Bu Rawiyah waktu itu. Namun koreng yang ada di tubuh Bu Husni lebih parah dari yang dialami oleh Bu Rawiyah. Tiba-tiba saat itu Bu Husni memegang tangan Bu Rawiyah yang sedang duduk di sebelahnya. Maafkan saya ya Bu Rawiyah. Saya telah berbuat jahat sama ibu. Dan saya sekarang sudah menanggung sendiri akibatnya, Bu. Ucap Bu Husni. Iya Bu, saya sudah maafkan ibu kok. Saya minta maaf ya Bu kalau selama ini telah menyakiti hati ibu dengan ucapan saya yang tidak sengaja, ucap Bu Rawiyah. Lalu Bu Husni menjawab dengan menganggukkan kepalanya. Dan setelah itu, seketika Bu Husni menghembuskan nafas terakhirnya dengan matanya yang masih melotot dan tubuhnya yang kaku. Setelah kejadian itu, sekarang Bu Rawiyah sudah kembali seperti dulu lagi dengan dagangannya yang selalu laris manis. Dan bahkan sekarang Bu Rawiyah membuka lap yang ada di pasar lain, dan lapak yang ada di pasar lain itu dikelola oleh suaminya dan juga anaknya. Pak Gito sekarang sudah berhenti dari tukang bangunan, dan Yusuf sudah lulus dari sekolah SMA. Jadi sekarang lapak yang dulu diurus oleh Bu Rawiyah dan dibantu oleh Mbak Siska, dan lapak yang kedua ada di pasar lain yang diurus oleh Pak Gito yang dibantu oleh Yusuf. Di pasar ini juga sayuran yang dijualnya dijual dengan harga yang murah, dan banyak pelanggan yang membeli di lapak Pak Gito. Sementara nasib Bu Husni berakhir dengan mengenaskan akibat dari perbuatannya sendiri karena iri serta dengki kepada Bu Rawiyah. Dari cerita ini, kita bisa mengambil hikmah bahwa setiap orang sudah diatur rezekinya dan sudah disesuaikan takarannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan cerita ini pun selesai.